nama saya Siti Maisarah SPD, peserta PPG dalam jabatan Mapel Umum Batch 2 2025, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor NIM 2518173. Saya mengajar di MTS Darul Muslim Telung Balak, Lampung Timur. Selamat menyaksikan. Kita mulai dengan doa. Ketua kelasnya Mas Sinta, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Semuanya siap, berdoa mulai. Aditya Sofyan hadir. Al-Hisna, Alia. Yang terakhir ada Zakia. Oke. Sebelum kita mulai materi kita pada kesempatan pagi hari ini, kita adakan tes breaking dulu. Masih ingat tes breaking yang biasa kita lakukan? Kalau itu konsentrasi, jangan lupa konsentrasi dimulai. Masih ingat ya? Oke, kita mulai konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat diri sendiri. Pada kalian semuanya, sebelum kita lanjut ke unsur intrinsik, coba ibu ingin tahu, masih ingatkah kalian tentang apa yang namanya itu cerpen? Nanti kita maju terus ke cerpen, tetapi kita lupa nih apa cerpen itu. Ya, ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Apa pengertian cerpen? Oke, Mas Irsa. Cerpen adalah hasil karya sastra yang berbentuk proses gerak. Oke, pinter sekali. Beri tepuk tangan. Coba bersama-sama. Cerpen apa pengertiannya? Hasil karya sastra yang berbentuk proses gerak. Oke, untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke unsur intrinsik cerpen. Kelihatan dari belakang? Kelihatan ya. Nah, di sini unsur intrinsik cerpen itu ada tema, ada alur, terus ada perwataan atau penokohan, ada latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, kita akan mulai dari tema. Tema dalam cerpen, dalam unsur intrinsik. Sebelum kita masuk ke unsur intrinsik ini tadi, ada tema, ada tokoh atau penokohan. Kalau penokohan itu termasuk watak ya. Ada alur, ada latar, ada sudut pandang, dan ada amanat dan gaya bahasa. Nanti kita kupas satu persatu. Nah, unsur intrinsik ini sendiri, ada yang sudah paham belum? Unsur intrinsik ini yang bagaimana? Ada yang bisa? Ada yang sudah tahu? Sebelum dijelaskan, unsur intrinsik cerpen. Unsurnya ada dua ya, jangan lupa. Unsur yang membangun cerpen ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang dibangun dari dalam, pinter sekali, dibangun dari dalam. Kalau ekstrinsik berarti dibangun dari luar. Nah, yang unsur intrinsik itu tadi yang meliputi yang sudah ibu sebutkan tadi, ada 7 macam. Yang pertama tadi ada tema. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari tema.
pengertian tema. Ada yang bisa sedikit dijelaskan? Belum bisa ya? Oke, pengertian dari tema bisa kalian lihat di depan layar monitor. Tema adalah pokok pikiran cerita, atau bisa sering disampaikan kepada kalian, tema adalah gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah cerita. Nah, bagaimana caranya kita menentukan tema? Cara menentukan tema itu tadi bukan seperti mencari ide pokok. Kalau mencari ide pokok itu ada di setiap paragraf. Tetapi kalau mencari tema, kalian harus membaca keseluruhan dari teks tersebut. Nah, setelah membaca keseluruhannya, baru kalian bisa menyimpulkan temanya apa, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada alur. Alur ini adalah jalannya cerita. Jalan cerita dari sebuah cerpen. Oke, perhatikan di sini. Nah, selanjutnya tema latar apa tadi, alur ya. Alur bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur gabung. Selanjutnya ada si latar. Latar juga dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Latar waktu, tempat, dan peristiwa. Biasanya latar tempat itu menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi. Latar waktu menunjukkan waktu, pukul, dan biasanya bisa di keterangan sore hari, malam hari, siang hari. Dan yang satunya lagi latar apa tadi? Latar suasana. Latar suasana biasanya menggambarkan suasana hati. Selanjutnya setelah tema, latar, alur, ada lagi tokoh. Setelah tokoh nanti ada perwatakan. Tokoh yang dimaksud dalam cerpen tersebut adalah orang yang berperan dalam cerpen tersebut. Siapapun yang berperan dalam cerpen tersebut itu namanya tokoh. Kalau penokohan atau perwataan adalah sifat seseorang dalam cerpen tersebut. Contoh, dalam cerita, masih ingat waktu kalian kelas 8 kemarin tentang domba yang memakai kulit harimau. Nah, itu sifatnya kemarin apa itu? Jahil, senang jahilin teman. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau manusia biasanya identik dengan protagonis dan antagonis. Protagonis itu kata yang berkena baik. Kalau antagonis, protagonis namanya adalah antagonis. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini biasanya cara pandang si pengarang dalam membuat karangan tersebut. Terus ada lagi amanat. Amanat adalah pesan yang tersirat dalam sebuah cerpen. Masih semangat? Masih. Karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kalau khususnya cerpen ini menimbulkan aura-aura kayak dinambobokan. Nah, untuk selanjutnya agar kalian tetap semangat, Ibu kasih explaining lagi. Konsentrasi. Masih semangat ya? Selanjutnya Ibu akan kasih contoh sebuah cerpen. Bagaimana cara menentukan temanya, bagaimana cara menentukan latar, bagaimana cara menentukan alur, menentukan tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat serta gaya bahasa. Di sini akan Ibu beri contoh, yaitu cerpen Serpihan Cinta Utari. Sudah pernah lihat? Jadi mohon dengarkan dengan seksama karena tidak akan diulang. Oke, paham ya? Nah, di sini dikisahkan
Di cerpen Serpihan Cinta Utari itu ada sebuah persahabatan 3 orang bersahabat seusia kalian kelas 9 SMP. Di sini tokohnya ada yang bernama Utara, Utari, dan Rangga. Tapi bukan Rangga yang ada di kelas kita, tapi Rangga di kelas lain. Itu pun juga sudah pada zaman dahulu. Nah, dikisahkan persahabatan mereka berdua antara Utari dan Utara. Ini adalah sahabat baik. Namun persahabatannya retak ketika terjadi muncul sebuah yang namanya rasa suka atau rasa cinta. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa tema dari cerpen tersebut yang berjudul apa tadi? Apa tadi judulnya? Serpihan Cinta Utari. Serpihan Cinta Utari. Dari cerpen tersebut disimpulkan apa kira-kira temanya? Perselingkuhankah? Sliding tackle-kah? Atau cinta segitiga? Persahabatan jadi musuh? Apa kira-kira? Cinta segitiga. Intinya tentang percintaan. Berarti temanya percintaan. Setelah tema kita masuk ke, karena nanti ya kita langsung saja, tidak usah pakai proyektor, tidak apa-apa. Selanjutnya ada latar dulu apa dulu? Bahasanya yang penting kita membahas ketujuh-tujuhnya. Ada si latar. Ibu tulis terlebih dahulu agar lebih mudah. Jadi yang pertama tema tadi yang sudah kita bahas, temanya adalah apa? Percintaan. Terus selanjutnya ada alur. Alur ini jalannya sebuah cerita. Tadi dibagi menjadi 3, sudah ibu sampaikan. Yang ketiga ada latar. Latar pun tadi sudah ibu sampaikan. Latarnya ada di mana saja? Sekolah, di rumah, di jalan, di rumahnya si Rangga, dan masih banyak yang lainnya. Kalau latar tempatnya sudah, latar waktu, berarti waktunya itu tadi kayak cuma 1 ya, karena di sekolah. Kalau di sekolah berarti jam berapa ini kira-kira? Pagi hari, karena di masa-masa sekolah minimal ya di antara jam 2 sampai jam 7.30 sampai jam 14. Nah, itu latar waktu. Yang satu lagi ada latar suasana. Suasananya apa yang terjadi dalam cerita itu tadi setelah kalian mendengarkan Serpihan Cinta Utari? Sedih, takut kalau kalian yang mengalami? Enggak, ceritanya yang sedih, memilukan, mengharukan, banyak tanda tanya. Kok iso yo konco dadi boyo, gitu ya. Oke, setelah tema alur latar, apalagi tadi? Penokohan, tokoh dulu. Tokohnya siapa saja? Istri, kakak, dan teman-teman. Ya, berarti ada 7. Kalau sudah ada 7, berarti dari ketujuh-tujuhnya kalian harus mencari yang namanya penokohan atau watak atau karakter. Bagaimana karakternya si Rangga? Wataknya si Rangga yang sudah menduakan hati ya, yang sudah memutuskan seseorang demi orang yang lebih baik. Menurut kalian bagaimana itu wataknya kalau orang begitu? Kamu udah pacaran nih sama si dia, tapi ujung-ujung dia mendapatkan yang lebih cantik dari kamu sendiri. Nah, menurut kamu wataknya seperti apa kalau seperti itu? Jahat, egois, mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang
Tapi tidak boleh ya, tidak boleh. Apa-apa yang sudah menjadi milik teman kita jangan kita ambil. Oke? Oke. Ingat-ingat ya laki-laki. Terus itu sifatnya si Rangga, egois, jahat. Terus yang kedua Utara. Apa katanya? Antagonis. Terus si Utari positif, pemeran utama berarti ya. Kalau protagonis berarti pemeran utama. Terus si Yuli netral. Apa kalau orang menasehati berarti apa? Baik, makanya baik hati. Oke, setelah tema alur latar tokoh penokohan, apalagi yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang ini sudah sering sekali disampaikan kepada kalian. Sudut pandang adalah cara pandang orang tersebut dalam membuat cerita. Oke, sudut pandangnya orang keberapa itu? Orang pertama. Orang kedua, pengamat ya. Karena di dalam cerita tersebut tidak menyebutkan kata aku. Terus selanjutnya ada amanat, yaitu pesan moral atau nilai yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Apa pesan moralnya yang disampaikan kepada pembaca? Pesan moral yang tersurat maupun yang tersirat yang dimau pengarang kepada si pembaca. Setelah membaca cerpen tersebut, apa yang kalian lakukan? Kira-kira apakah disuruh meniru gayanya si Rangga, atau disuruh mengikuti gayanya si Utara, atau disuruh seperti Utari? Apa yang diminta si pengarang menurut kalian? Seperti Utari, yang bisa bijak mengambil keputusan setelah mendapatkan nasihat dari pasangan. Oke, itu ketujuh unsur intrinsik cerpen. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau masih kurang jelas, boleh ditanyakan lagi. Aman? Bisa semuanya? Bisa. Sudah tahu ya dari ketujuh unsur intrinsik tersebut? Paham? Kalau paham, kemarin sudah Ibu bagikan sebuah cerpen. Silahkan dibuka. Kalian membongkar cerpen tersebut, mencari unsur intrinsik dalam cerpen tersebut. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Setuju yang mana? Oke, kita mulai karena yang pertama adalah
adalah tentang apa-apa mati. Silakan siapa yang mau maju pertama di bagian temanya. Oke, silakan maju si Bilkis sebelah sini. Jadi ada 7 item yang harus kalian isi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap masing-masing kelompok mengisi 1 unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Yang nomor 2, silakan maju. Oke, tema alun. Selanjutnya silakan dari kelompok lain. Yuk silakan Anissa. Si Anissa dari kelompok 6, silakan maju. Oke, latarnya ada 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok lain. Si Jalia, silakan maju. Oke, silakan Jalia. Dari kelompok 5. Selanjutnya ada Ruki dari kelompok 2, 3.
Semuanya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di papan tulis itu adalah unsur intrinsik dari cerita yang kalian baca. Namun untuk memperkuat benar dan tidaknya jawaban tersebut, kita baca kembali cerita maling yang ada dalam teks kalian. Dalam hal ini akan diwakili oleh teman kalian. Lihat, silakan lihat. Sambil diresapi yang ada di papan tulis itu benar atau tidak. Nah, dan jangan lupa nanti hasil jawaban kelompok, jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nanti dikumpul di depan untuk dikoreksi. Silakan lihat. Yang lain mendengarkan. Mari menulis itu dia ingin merangkul seperti ayahnya. Tuh, disambung biar ada. Karena khawatir kalian menjalankan kembali pekerjaannya, namun kalian berbeda di dalam karya dan membawa dunia ke sana. Akhirnya dengan berat dan sebelumnya lebih juga mereka tahu. Sedih nggak sekitar? Sedih nggak kalau jadi orang yang nggak punya? Sedih. Ada niatan untuk membahagiakan orang tua nggak kalau si tokoh utamanya itu adalah kalian? Ada. Ingin membahagiakan orang tua. Semua orang pasti sama. Tidak ingin melihat kedua orang tuanya susah. Ingin membahagiakan orang tua. Namun si maling ini apalah daya tangan rasakan. Sudah terlanjur enak jadi lupa. Sebetulnya maling anak baik kok. Ini dari kelompok 6. Yang tokoh dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 5. Si tokohnya ada si maling sedang. Betul ada maling tadi? Ada ibu, ada istri, ada ayah. Ayahnya ditampilkan nggak dalam cerita tersebut? Ikut berperan dalam cerita tersebut atau hanya cerita? Nah, kalau cerita berarti tokoh enggak itu? Tokoh enggak? Oh enggak ada ini? Cuma menceritakan toh, tapi orangnya enggak ada. Tokoh sang ayah ini tadi tidak ada. Berarti ada kayak kalau tokoh sang ayah tidak ada, termasuk dalam tokoh enggak? Enggak. Karena tidak ada. Terus ada bajak laut. Bajak lautnya ada nggak atau cuma sebuah cerita? Ada. Bajak lautnya ada unsurnya nggak? Ada. Oke. Ini dari kelompok berapa tadi? Dari kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok berapa ini tadi? 4. Kelompok 6. Oke. Segala pembelajaran hari ini kuanggap sudah selesai. Jadi dari awal sampai akhir semoga semuanya bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa hasil dari kerja kelompok kalian dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya. Oke, sebenarnya itu yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk kedepannya lebih giat lagi belajar dan tetap selalu jaga hati. Jangan ada kesenjangan di antara kurang dan